Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres melontarkan salah satu komentar paling pedasnya atas agresi militer Israel di jalur Gaza. Ia bahkan mengatakan wilayah tersebut terkepung dan kini sudah menjadi ladang pembantaian. Gaza adalah ladang pembantaian dan warga sipil yang berada dalam lingkaran kematian yang tiada akhir, kata Antonio Guterres dalam pidatonya di markas PBB di New York, Amerika Serikat. Hal itu ia sampaikan saat aksi genosida Israel di jalur Gaza telah mengakibatkan terbunuhnya yang tercatat lagi-lagi 50.000 lebih warga Palestina dan melukai 115.000 lebih lainnya yang tercatat lagi-lagi. Kalau yang tidak tercatat bahkan bisa lebih dari itu. Mengapa dunia internasional termasuk lembaga seperti PBB, OKI terkesan pasif dalam menghentikan genosida yang terjadi di Gaza? Lantas apa makna jihad menurut Islam dalam konteks penjajahan dan penindasan seperti yang terjadi di Palestina? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Septian Awe. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Septian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Ya, Bung Septian, lagi-lagi kita terus menyaksikan dan hanya bisa menyaksikan serta menonton kekejian Zionis Yahudi yang diserang, bahkan gencatan senjata nyatanya tak mampu menghentikan kebiadaban mereka. Lantas, mengapa dunia internasional termasuk lembaga-lembaga seperti PBB, OKI terkesan pasif dalam menghentikan genosida ini, Bung? Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan mengapa kemudian para lembaga-lembaga internasional ini pasif ya dalam menyikapi masalah Palestina, kita tentu saja harus mengerti ya bahwasanya lembaga-lembaga ini muncul setelah Perang Dunia Kedua karena memang berkaitan dengan kemunculan tata kelola dunia baru yang itu sejak awal sudah disetting untuk melayani kepentingan dunia barat atau negara barat. Dan tentu saja juga nanti ini berkaitan dengan eh, apa keberpihakan mereka terhadap kepentingan barat dan para sekutu-sekutu barat. Dan semakin ke sini juga semakin terlihat bahwasanya mereka tidak memiliki keberpihakan dan kepentingan terhadap nasib dunia Islam. Adapun kalau misalnya itu menunjukkan keberpihakan, mereka akan dibatasi oleh batasan-batasan hukum internasional yang itu dibuat memang oleh pihak negara barat dalam hal ini misalnya Amerika Serikat untuk melayani kepentingan-kepentingan mereka. Jadi oleh karena itu kita akan lihat bahwasanya pasifnya dunia lembaga internasional hari ini termasuk POKI itu berkenaan dengan bagaimana kemudian pertimbangan kepentingan politik yang akan didapatkan oleh Barat dalam menyikapi masalah Palestina. Sampai hari ini kita akan melihat bahwasanya di sinilah kemudian kita harus sadar, harus tersadarkan keharapan, menaruh harapan kepada lembaga-lembaga semacam ini, baik PBB maupun OKI, itu akan membawa kita kepada kekecewaan, penyesalan, dan seperti kita sedang berharap kepada sesuatu yang itu kosong. Sekali lagi saya ingin katakan bahwasanya memang lembaga-lembaga ini muncul untuk apa? Untuk melayani kepentingan dunia barat. Dalam hal ini tentu saja mereka atau kepentingan Israel atau eh, hajat dari atau kemenangan dari Israel, keberpihakan terhadap Israel menjadi prioritas utama dari gerakan-gerakan ini. Saya kira begitu Kang Anggi ya. Baik, seperti judul kita dalam kabar petang kali ini, solusinya yang ditawarkan adalah jihad dan khilafah. Menurut Anda, Bung Septian, apa sebetulnya makna jihad menurut Islam dalam konteks kali ini penjajahan dan penindasan seperti yang terjadi di Palestina? Karena ada beberapa yang katanya ulama menyatakan jangan kita mengajak orang berperang gitu, Bung. Itu bagaimana, Bung? Iya, tentu kita harus melihat merujuk kepada makna jihad ya dalam perspektif hukum Islam. Jihad ya bisa dipahami sebagai upaya untuk bersungguh-sungguh. Jihad juga secara fikih itu dipahami sebagai bentuk perang atau berperang melawan sesuatu yang itu eh, kezaliman atau sesuatu yang itu memerangi Islam lebih dulu. Nah, makna jihad ini meskipun zaman ini sudah berubah, kondisi sudah berubah, saya kira tidak boleh kemudian makna jihad ini diperintilkan atau dipahami berbeda. Termasuk bahwasanya jihad ini harus dipahami dalam konteks fikihnya.
tentang kewajiban-kewajibannya, tentang keutamaan-keutamaannya, dan tentang tujuan dari syariat jihad ini kemudian diadakan. Yang menarik bahwasanya kita harus melihat jihad juga dipahami sebagai upaya untuk memerangi pihak-pihak yang lebih dulu memerangi kaum muslimin atau Islam. Nah, secara gampang kita akan lihat baik dari fakta historis maupun realitas hari ini, kan kenyataannya mereka atau pihak Zionis Israel itu sedang memerangi umat Islam. Maka apa solusi Islam terhadap fakta realitas hari ini? Umat Islam sedang diperangi, tentu adalah berperang balik atau melawan balik. Nah, inilah kemudian makna jihad yang harus dipahami oleh kaum muslimin. Bahwasanya solusi untuk umat Islam yang sedang diperangi oleh Zionis Israel adalah perang balik, serang balik atau harus melawan. Inilah makna jihad yang harus dipahami oleh kaum muslimin, baik mereka yang kaum muslimin dalam level awam maupun apalagi para ulama atau para pemimpin-pemimpin di tengah kaum muslimin. Nah, saya kira makna jihad ini sebagai satu syariat Allah dan syariat Islam harus dipahami dalam konteks kekinian apa adanya. Kemudian tidak boleh didistorsi atau bahkan dimanipulatif. Ya, ada sebagian ulama baru-baru ini yang kemudian saya kira tidak tepat ya ketika mengatakan bahwasanya jihad harus adanya keputusan dari pemimpin negeri kaum muslimin, jihad harus dideklarasikan oleh otoritas yang sah dan sebagainya. Eh, eh, Fakta-fakta fatwa-fatwa semacam itu tidak relevan dengan kejadian yang ada di Palestina. Kenapa? Karena kenyataannya, kalaupun ada pihak otoritas kaum muslimin yang sah, mereka tidak mereka tutup mata, tutup telinga untuk menyelesaikan secara tuntas masalah Palestina. Nah, ini kan fatwa harusnya itu dikeluarkan untuk menyasar otoritas sah ini nih, pemerintah-pemerintah kaum muslimin ataupun militer ataupun angkatan bersenjata kaum muslimin. Nah, saya kira begitu ya. Jadi harusnya ke sana arahnya gitu kan. Bukan kemudian mereka yang sedang berjuang itu dilemahkan oleh internal kaum muslimin dengan muncul fatwa yang itu menyaksikan perlawanan kaum muslimin hari ini melawan negara Zionis Israel. Dan terkait tadi otoritas yang sah, apakah memang khilafah sebagai jawaban untuk solusi utama membela Gaza dan kaum muslim yang tertindas ini, Bung? Ya, saya kira memang solusi jangka panjang memang kita sangat tepat ya kalau melihat khilafah ini sebagai eh, solusi untuk masalah Palestina. Selain solusi jangka panjang, ini solusi tuntas. Jadi kita harus melihatnya. Ini memang kita ada satu keterdesakan untuk melawan hari ini dalam kondisi tidak ada khilafah, tapi juga kita harus berpikir bahwasanya tuntasnya atau selesainya memang ketika ada khilafah, ada pemimpin kaum muslimin yang itu menegakkan syariat Islam, termasuk syariat tentang jihad dan melindungi atau memiliki komitmen atau politik will untuk melindungi negeri-negeri kaum muslimin. Nah, dua hal ini ya, soal komitmen untuk melindungi negeri kaum muslimin, juga komitmen untuk berjihad, melawan segala kekuatan-kekuatan yang menghancurkan umat Islam, ini tidak ada dalam apa yang disebut dengan mengadakan otoritas hari ini, atau yang disebut dengan pemerintahan-pemerintahan negeri kaum muslimin. Secara gamblang kita akan lihat bahwasanya pemerintahan negeri kaum muslimin hari ini, gitu, segala pertimbangan kebijakannya itu sangat nasionalistik ya, sangat mementingkan kepentingan domestik mereka atau negara mereka masing-masing. Ini yang akhirnya terpaksa atau dipaksa membatasi keberpihakan atau keinginan kaum muslimin untuk totalitas menyelesaikan masalah Palestina. Nah, maka kondisi ini akan berubah ketika memang politik umat Islam itu kuat dan kemudian pemerintahan khilafah itu akan muncul untuk memimpin kaum muslimin melawan uh, uh, fakta seperti serangan atau genosida yang dilakukan oleh negara Zionis Israel terhadap warga Palestina. Saya kira itu yang menjadi solusi tuntas adalah khilafah, tetapi solusi jangka pendek hari ini kita memang harus mengupayakan segera apa solusinya? Pemerintahan kaum muslimin atau para anggota-anggota atau pihak-pihak yang memimpin angkatan bersenjata kaum muslimin itu harus terbuka ya, tersadarkan untuk mereka melakukan jihad fisabilillah, membebaskan negara Palestina atau memerangi negara Israel yang saat ini sedang membantai, menggenosid
kaum muslimin yang ada di wilayah Gaza, Palestina. Ya. Dan terakhir, Bung Septian, lantas apa konsekuensi keimanan bagi seorang Muslim jika ia abai terhadap penderitaan umat Islam di tempat lain? Apakah cukup misalnya, walaupun tidak buruk gitu ya Bung, seperti misalnya minimal dengan doa ataupun donasi. Lantas bagaimana Bung menanggapi hal ini? Konsekuensi keimanan Bung? Ya, ya saya jadi teringat ya dengan guru saya itu pernah bilang, menyampaikan satu hadis ya, dari riwayat Abu Hurairah yang kurang lebih begini mengatakan, barang siapa mati sedang ia tidak pernah berjihad dan tidak mempunyai keinginan untuk jihad, maka ia mati dalam satu cabang kemunafikan. Ini menjadi teguran bagi kita ya bahwasanya jihad hari itu sudah terhampar, terbuka dalam konteks eh, Palestina. Tetapi kalau tidak ada keinginan dari kaum muslimin dan tidak ada perlawanan dari kaum muslimin, kita mengkhawatirkan ini menjadi satu bentuk kemunafikan. Maka saya selalu mengatakan jihad tersebut atau keberpihakan tersebut harus sesuai dengan leveling dari kaum muslim. Bagi yang awam, maka mereka berdoa dan berdonasi yang maka usaha maksimal yang bisa dilakukan. Berdoa, berdonasi dan menyadarkan kaum muslim yang lain tentang kondisi Palestina dan solusinya untuk masalah Palestina hari ini. Tapi bagi mereka para pemimpin kaum muslimin, mereka yang kemudian berada dalam angkatan perang, angkatan militer, atau mereka yang menjadi militer di negeri kaum muslimin, apalagi yang berbatasan langsung dengan wilayah Palestina, maka dan kita harus meninjau nih soal hadis tadi ya, yang memang tegas sekali gitu. Kalau tidak berperang, tidak mau berjihad, atau diam menutup mata dengan kondisi umat Palestina hari ini, kita khawatir bahwa itu menjadi tanda kemunafikan dari umat Islam. Maka sekali lagi kita harus melihat bahwasanya memang jihad ini menjadi perkara penting dan menjadi solusi tuntas ya untuk persoalan Palestina hari ini, yang mana ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan kaum muslimin yang ada di Gaza, Palestina, dan di wilayah Palestina yang lain, yang saat ini sedang di bawah cengkraman penjajahan negara Zionis Israel, orang kafir yang najis, yang derajatnya sangat hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ini sedang membantai kaum muslimin saudara-saudara kita, dan itu terus dilakukan tiap hari tiap waktu. Maka sebetulnya ini menjadi menjadi eh, harus membangun kesadaran kita bahwasanya masalah Palestina bukan masalah orang Palestina saja, tapi masalah kaum muslimin seluruh dunia, termasuk Bang Anggi dan saya sendiri. Ini menjadi masalah kita. Maka keberpihakan kita, kemudian juga sikap kita dan respon kita itu harus maksimal, harus optimal sesuai dengan kemampuan kita saat ini. Kalau hanya bisa berdoa, hanya bisa berdonasi, hanya bisa kemudian menjelaskan, memperjuangkan secara lisan, lakukanlah itu. Tapi mereka yang sehari-hari memegang senjata, mereka para pemimpin kaum muslimin yang memiliki kekuasaan, apalagi berbatasan dengan negeri kaum muslimin, apalagi berbatasan langsung dengan Palestina, masa cuman sebatas mengecam, sebatas mengirim bantuan yang itu tidak solutif. Harusnya adalah mereka secara tuntas itu menuntaskan dengan berperang tadi. Jadi ibaratnya adalah seperti orang yang ini eh, perumpamaan sederhana. Ada orang yang kecebur sumur, Bang Agi, kecebur sumur, dan dia meminta pertolongan untuk bisa naik kembali ke atas. Apa yang harus dibantu oleh kita, oleh orang yang ada di sekitar sumur? Memberikan lampu, memberikan makanan kah? Mungkin iya, boleh memberikan makanan, minum untuk dia kuat. Tapi solusinya kan apa? Yaitu memberikan tangga agar agar yang orang kecebur sumur ini itu bisa naik kembali. Nah, saya kira solusi mereka nih, para pemimpin kaum muslimin yang ada di berbatasan langsung dengan negeri Palestina, itu harusnya memberikan solusi tuntas, bukan sekedar memberikan pakaian, makanan, donasi dan sebagainya, tapi solusi tuntas yang benar-benar tuntas menyelesaikan itu perang atau jihad bisa gitu. Begitu Bang. Baik, jazakallah Bung Septian untuk paparannya. Jadi ini sekali lagi Gaza yang terus bersimbah darah yang tadi disampaikan Bung Septian ini meningkatkan kesadaran kita bahwa pentingnya tadi memberikan
sumbangsi yang maksimal, dan juga tadi solusi yang bukan hanya solusi jangka pendek, tapi juga kita perjuangkan untuk solusi jangka panjang yang tadi melalui jihad dan penerapan institusi Islam yaitu syariah khilafah. Jazakallah sekali lagi Bung Septian untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Khilafah News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suharnadi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.